Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Saya mendengar sebuah uraian sejarah dari seorang yang dianggap mulia, yaitu seorang Habib, yang bercerita tentang sejarah salah satu anggota Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati, yang bernama asli Raden Syarif Hidayatullah. Coba dilihat ceramah beliau. Ada Sunan Gunung Jati, saudara. Sunan Gunung Jati ini, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Syarif Hidayatullah menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Menurut saya sih, bos, kalau Anda tidak tahu sejarah, tidak pernah membaca data sejarah asli Nusantara, janganlah kamu bercerita, bos, karena kamu tidak tahu dan tidak pernah membaca sejarah asli Nusantara, bahkan budaya asli Nusantara itu bagaimana. Jadi saya pikir lebih baik Anda memilih diam ya, tidak perlu bercerita tentang sejarah Nusantara kalau tidak tahu. Mending ceramah agama yang Anda tahu saja, daripada berceramah tentang sejarah yang saya yakin Anda tidak tahu ujung pangkalnya itu bagaimana. Asal ceplas-ceplos saja. Yang dikatakan dalam video tadi bahwasanya Sunan Gunung Jati menikah dengan Rara Santang, anak Prabu atau putri dari Prabu Siliwangi. Apa tidak salah, bos? Salah kayaknya, bos ya. Tidak perlu saya jelaskan secara rinci bagaimana sejarah Prabu Siliwangi, sejarah Rara Santang, juga sejarah Sunan Gunung Jati. Saya yakin banyak netizen, masyarakat asli Nusantara, saya yakin tahu sejarahnya bagaimana. Ya mungkin bisa dimaklumi lah ya, kalau Anda itu bukan asli berdarah Indonesia. Jadi saya pribadi maklum kalau Anda tidak tahu sejarah dan budaya Nusantara. Saya pikir juga percuma saya jelaskan sejarahnya itu bla 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 bla. Dan saya yakin Anda tidak akan paham tentang sejarah yang akan saya ceritakan. Cuma sedikit saya beri contoh, bos. Sedikit saya beri contoh, dan untuk suatu perbandingan, jika nanti Anda berceramah lagi tentang sejarah dan budaya asli Nusantara, agar Anda tidak lagi dibully oleh netizen, tidak lagi dicaci maki oleh netizen Indonesia yang memang terkenal sangat tahu sendirilah. Saya kasih sedikit pandangan ya buat Anda yang akan bercerita tentang sejarah Nusantara, terutama yang diceritain sejarah tentang salah satu anggota wali, yaitu Sunan Gunung Jati, yang Anda katakan bahwasanya Sunan Gunung Jati ini menikah dengan Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi. Saya kasih sedikit saja contoh penjelasan atau perbandingan agar Anda bisa berpikir dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini lahir, kalau tidak salah ingat, pada tahun 1404 Saka. Tinggal ditambah 78, berarti Prabu Siliwangi ini lahir pada tahun 1482 Masehi. Oke. Kemudian Rara Santang. Rara Santang ini lahir pada tahun 1348 Saka, bos. 1348 Saka. Kalau menuju ke tahun Masehi, tinggal ditambah 78 sama dengan 1426 Masehi. Kemudian langsung ke
Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini dicatat dalam sejarah Nusantara lahir pada tahun 1370 Saka. 1370 Saka. Jika kita mau menuju ke tahun Masehi, maka tinggal tambah 78 sama dengan tahun 1448 Masehi. Jadi tidak perlu kita meneliti ke sana kemari, mencari bukti ini dan catatan ini, tidak perlu. Kita hitung bersama agar tidak terlalu sulit. Kita ambil tahun Masehi. Prabu Siliwangi lahir pada tahun 1482 Masehi. Rara Santang lahir pada tahun 1426 Masehi. Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448 Masehi. Kenapa Anda mengatakan bahwasanya Rara Santang ini putri dari Prabu Siliwangi? Kok bisa disebut ayah dari Rara Santang? Sedangkan Prabu Siliwangi ini lebih muda daripada Rara Santang itu sendiri. Rara Santang lahir pada tahun 1426 Masehi. Tahun 1426 Masehi. Kemudian Prabu Siliwangi lahir pada tahun 1482 Masehi. Apakah mungkin anak lahir duluan setelah berusia 56 tahun baru ayah yang dilahirkan? Aneh. Jika dilihat tahun lahir antara Prabu Siliwangi dan Rara Santang ini, selisih usianya adalah 56 tahun. Lebih tua Rara Santang. Apakah mungkin ayah lahir belakangan sedangkan anaknya dilahirkan duluan? Terus siapa yang buat? Kemudian antara Rara Santang dengan Raden Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati ini terpaut usia 22 tahun lebih tua Rara Santang daripada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448. Sedangkan Rara Santang sendiri lahir pada tahun 1426. Terpaut 22 tahun. Sedangkan dalam budaya Jawa zaman dahulu, setiap perempuan, setiap gadis perawan pada zaman dahulu itu umur usia 22 tahun itu sudah bersuami, bahkan sudah memiliki putra dan putri, mungkin antara 5 sampai 10 anak ya saudara. Itu budaya zaman dahulu, karena dahulu tidak ada KB. Apakah mungkin Rara Santang menikah pada umur 22 tahun, menikah dengan anak bayi? Intinya, tolong kalau bercerita sejarah Nusantara, kalau bercerita tentang budaya Nusantara, lihatlah dulu, bacalah dulu data dan carilah bukti sejarah. Ketika Anda bercerita tentang sejarah dan budaya Nusantara, kalau itu sejarah yang kau ceritakan, sejarah dan budaya negaramu dan budaya tanah leluhurmu, okelah, terserah. Toh kami tidak tahu apa itu dan bagaimana yang benar. Tapi Anda bercerita tentang sejarah dan budaya Nusantara atau sejarah dan budaya Indonesia, tunggu dulu. Kita lihat data dan bukti sejarahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Padepokan Hyang Argopuro, atau salam dari Tapal Kuda.